pertanyaan Bang Egy diarahkan ke Mas Hanta dan juga ke Mas Adrian. Mengapa begitu ke signifikan? saya sendiri juga sebetulnya. Oh, ke Mas Hanta juga sebenarnya. Kita sama-sama Mengapa begitu belajar. signifikan migrasi pemilih Jokowi ke Prabowo Gibran? Apalagi ada survei lainnya yang menyatakan 28% lebih itu belum menentukan pilihan. Sedangkan di LSI hanya sekitar 7%. 7,7%, betul. Kalau jadi di Hanta LSI Yuda yang 4,4 belum ya? memutuskan ada 7,7%. Dan memang ketika misalnya kita melihat hasil survei, pertama kita lihat dulu apakah dalam waktu yang bersamaan. Nah tadi kita sama-sama saksikan bahwa ternyata secara Hampir waktu bersamaan. adalah hampir bersamaan. Berarti kan sebenarnya harusnya tidak berbeda jauh satu. Yang kedua dari metodologi misalnya, apakah juga menggunakan metodologi yang sama? Biasa kita pakai multi-set random sampling. Apakah dia pakai ini juga atau misalnya pakai RDD atau bahkan mungkin pakai yang lain sehingga ketika RDD misalnya hanya satu ini ya, LSI yang lain. yang lain RDD betul. Yang Jadi lain ketika itu misalnya metodologinya tatap muka. beda, tentu hasilnya pun memungkinkan untuk beda. Kemudian yang ketiga juga perlu penting untuk dipahami juga, misalnya tata cara simulasi pencoblosan. Ada orang survei yang hanya menanyakan dulu misalnya. Tetapi sekarang ada juga yang sudah pakai simulasi kertas suara. Tadi misalnya Mas Hanta, saya lihat laporannya itu juga menggunakan kertas suara. Sehingga kalau di survei kita itu juga ada orang yang surat suara tidak sah, ada sekitar 0,5%, sehingga itu juga pada akhirnya bisa membuktikan bahwa apakah misalnya kenapa ada perbedaan-perbedaan. Tapi catatan saya dari tadi 4 lembaga, kemudian ditambah sama Bang Egy jadi 5 lembaga Kompas, itu kan sebenarnya agak beda, agak Kompas nih dibandingkan 6, dengan saya mencatat 6. Jadi 6. Ada 5 ditambah Litbang Kompas. Nah betul, jadi yang agak beda itu sebenarnya yang Kompas ini, yang 5 ini relatif sama. Dan tadi kata Mas Hanta Yuda kita juga nggak ada janjian, tetapi angka-angkanya mirip. Katakanlah misalnya tadi poltreking dia rilis 45%, kita 42,9%. Jadi dalam rangka margin of error, sehingga memang secara metodologi dan sebagainya itu juga masih dalam rangka metodologi yang akurat ya, satu. Kemudian yang kedua, berarti kalau misalnya ini ada 6 perbandingan, kita mengharapkan juga lebih banyak lagi perbandingan. Katakanlah misalnya lembaga survei yang belum rilis silahkan rilis, sehingga pada akhirnya ini bisa dicatat oleh publik dan juga menjadi pertimbangan juga buat publik bahwa siapa nanti dipercaya dan seterusnya. Ya, yang menarik dalam keilmuan itu kan ada bermacam jenis lembaga survei, termasuk 5 ini, dan kalau tadi ditambah dengan Litbang Kompas, relatif lebih, saya nyatakan ya kalau ada dulu Universitas Bakri dan TV One itu relatif lebih lembaga survei publik, seperti Pew Research Center, ORG, dan lain-lain itu. Jadi itu yang ingin saya bandingkan, walaupun ada tambahan sedikit sebelum kita ke Hanta Yuda, di Litbang Kompas itu dinyatakan bahwa angka ini diperoleh dari mereka yang relatif belum menggunakan hak pilihnya di pemilu sebelumnya, kemudian yang tidak terikat secara ideologis maupun secara emosional. Dan relatif itu angka-angkanya justru di luar generasi atau di luar pemilih muda. Oh, berarti dia populasinya bukan seluruh populasi Indonesia. Seperti kita melakukan survei yang biasa. Indonesia. Tapi tadi ada ditahan, maksudnya yang belum memilih kemudian ini. Oh enggak, itu dapatnya dari ketika ditemukan bahwa dia bimbang, maka dilihat. Oh pada akhirnya sebelumnya gitu ya, itu belum memilih misalnya gitu. Oke, silakan Mas Saya Hanta. punya jawaban ke Pak Effendi Ghazali. Jadi gini, kalau melihat secara utuh, yang saya tadi lihat karena disampaikan oleh Bang Egy di bulan Kompas, Bang Egy tidak menyebutkan perolehan dua kandidat lainnya itu kan 15% dan 17%. Jadi kalau yang undecided-nya diproporsikan, sebenarnya tidak jauh beda hasilnya. Mas Ardian tadi sudah menjelaskan sebagian hasil dari Kompasnya. Cuma yang saya ingin menjawab soal kok undecided-nya tinggi. Jadi begini, sebenarnya sebagian sudah dijawab oleh Mas Ardian tadi, saya setuju. Satu, dalam mengambil metode menanyakan. Jadi kita sudah menggunakan surat suara. Orang lebih mudah, lebih ketimbang ditanyakan, mungkin orang lebih akan malu, segan, rahasia. Tapi kalau diberi kertas suara, itu relatif lebih berkurang tingkat orang undecided votersnya yang menentukan pilihannya turun. Itu satu, Bang Egy. Yang kedua, pengalaman kami memprediksi sebulan sebelum Pilpres 2019 yang lalu, bahkan undecided itu kami telepon ulang. Ditanya, tentu tidak memaksa, ditanya ulang, akhirnya mereka bersedia menyampaikan pilihannya. Itulah yang kemudian dicatat oleh Indonesia Watch for Democracy itu, yang pada 19 Februari pas quick count itu di list semua, termasuk ada litbang ini, ada lembaga ini, itu bisa dicek, masih ada rekam jejaknya. Yang saya katakan kita memprediksi karena kita mendalami undecidednya kemana, itu yang harus dibantu kan kepada publik. Kemudian mereka sebenarnya punya pilihan apa, selisihnya itu Bang Egy kurang dari 1%. Nah nanti saya berencana sebelum Februari, Mas Ardian dan semuanya, kita harus itu kan, betul pertanggungjawaban ke publik, orang akan melihat bagaimana kemudian hasilnya. Nah yang kedua, saya kira logikanya begini, semakin
dalam survei itu semakin mendekati pencoblosan, ada faktor sosialisasi, ada faktor kampanye, jadi undecidednya semakin turun. Jadi tidak bisa juga kemudian misalnya disimpulkan harusnya kita memaksakan harusnya undecided masih tinggi. Tidak bisa, karena orang sudah punya pilihan. Tapi di saat yang sama, tapi Bang Ege, saya punya data. Kalau ditanya apakah Anda sudah mantap dengan pilihannya, 60% sudah strong, tidak berubah lagi. Berapa persen? Betul, saya setuju ini. 60%. Berarti masih ada peluang 40% yang mungkin pindah berubah. ya. 32% masih mungkin berubah, tapi mereka sudah punya pilihan. Dengan sudah punya pilihan masih mungkin berubah. Berarti penjelasan Hanta ini ada dua. Berubah. Satu, penggunaan kertas suara seperti yang dilakukan oleh LSI Deni JA juga itu sangat mungkin mempengaruhi, dan juga ada peluang bahwa apakah Anda masih mungkin berubah. Yang strong itu 60% tadi. Itu kan komposisi untuk pemilih bimbang ya. Mas Hanta, mungkin jadi bahan diskusi kita adalah untuk preferensi dari pemilih bimbang ini kecenderungannya ke siapa kalau survei per hari ini? Ya, kita dalami juga. Jadi pemilih bimbang strong itu dia merata. Hampir ke semua partai, ke semua kandidat juga. Yang masih bimbang juga sama merata. Dia mirip dengan elektabilitas. Lebih banyak pemilih bimbang, lebih banyak ke Prabowo Gibran, kemudian ke keduanya. Kemudian yang pemilih yang strong juga begitu. Jadi saya kira ini adalah momen bagi mereka semua untuk meyakinkan kandidatnya masing-masing. Seperti hari-hari yang sangat menentukan ditinggal dua bulan ini saya kira. Jadi kalau kita bicara faktor, saya kembali sedikit ya, faktor sangat menentukan apakah mungkin menjadi 2 atau 1 putaran. Satu, cermati saja tingkat kepuasan pada Jokowi. Ini harus dicermati. Kalau ternyata di kepuasan Pak Jokowi, Bang Egy tiba-tiba turun, maka dugaan saya Anies akan melenting. Tapi kalau tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi stabil bahkan naik, Mas Ardian katakan tadi, maka hipotesanya pertumbuhan elektabilitas Anies sulit untuk tumbuh. Jadi kalau ternyata misalnya ini ya kita bicara, kita harus hati-hati jangan menyimpulkan satu putaran. Tapi kalau tingkat kepuasan Pak Jokowi misalnya trennya naik satu, kemudian ada pergeseran pemilih Pak Jokowi yang dari Ganjar kepada Prabowo semakin meningkat. Yang kedua, bekerjanya Gibran di basis itu. Yang ketiga, Prabowo berhasil mempertahankan basis suaranya, kemudian bisa mengambil kembali yang sudah pergi. Nah, kemudian tren itu naik, ada potensi 1 putaran. Tapi kalau itu tidak dilakukan, justru Anies misalnya yang sukses, Anies yang sukses, approval rating Jokowi turun, Aniesnya bisa naik perolehannya, maka elektabilitas Anies yang mungkin meningkat dan kemungkinan berlangsung 2 putaran. Jadi saya rasa masih mungkin bimbang ini juga mendapat kesempatan untuk melihat setidaknya 1 kali debat capres dan 1 kali debat cawapres. Itu jadi pertimbangan. Itu pertimbangan karena belum pernah selama selama pilpres kita agak sensitif soal debat ini, formatnya, kemudian kenapa nggak datang, orang kalau ini dan lain-lain ya. Tetapi kalau ada yang blunder bisa bahaya. Tapi saya itu sudah menyatakan tadi betul ya, disaksikan oleh 2 lembaga survei dan mungkin Litbang Kompas juga yang nonton. Untuk aman dan nyamannya dalam konteks metodologi dan algoritma, ya kalau pemilu dilaksanakan pada hari ini, kalau 2 putaran, Prabowo Gibran yang sudah menunggu di putaran kedua. Sekiranya 1 putaran berbasis hari ini, ya Prabowo Gibran juga. Nah ini kan sudah nyata langsung, walaupun kita tidak boleh meninggalkan pendekatan lain yang konservatif atau klasik, mungkin belum menggunakan simulasi kertas suara yang menyatakan ada 28,7%. Baik, singkat saja Mas Ardian, gitu ya. soal sebaran 7,7 itu akan memilih siapa nantinya? Iya, memang pada akhirnya ini juga tersebar. Tergantung daripada akhirnya siapa yang lebih banyak sosialisasi. Tadi setuju ya dengan Mas Hanta itu ya. Dan sosialisasi, kalau misalnya kita kaitkan dengan partai, Bang, karena menarik juga. Tadi Bang Ege sempat singgung mengenai partai. Kan PDIP ada pengurangan sedikit ya. Tetapi secara goalistik dia masih kuat juga. Paling tinggi, 74%. Ke Prabowo, Gerindra itu masih 85%. Kemudian yang menarik adalah P3. Karena ternyata P3 ini itu secara partai dia ke nomor urut 3, tapi pilihan presiden dia nomor urut 2. Jadi ada perbedaan situ. Satu lagi, bahwa kenapa misalnya pada akhirnya Golkar ini bisa juga menggelembung, padahal dia bukan menjadi capres-cawapres misalnya, bahkan mendekati angka 60%, saya melihat bahwa rekomendasi yang kemarin dikeluarkan itu juga punya efek, Bang. Jadi sosialisasi yang dilakukan oleh
calon-calon kepala daerah yang direkomendasikan oleh Golkar itu berefek bahwa mereka mau kerja keras pada akhirnya. Karena kalau misalnya nggak mereka kerja keras, rekomendasi bisa hilang. Oke. Kita lihat dari misalnya Jawa Barat, Ridwan Kamil begitu ininya masuk juga di Kabupaten Bogor misalnya, Jarod Adi itu juga sama. Oke, jadi kita nanti lihatlah dinamikanya ini karena masih 2 bulan lagi menuju ke kontestasi. Kita lihat, mohon maaf sekali karena waktu terbatas. Kita nanti sambung lagi. Terima kasih banyak untuk Mas Hanta. Kemudian ada Mas Andrian. Ini sengaja kita Terima kasih banyak. Bapak-bapak. Terima kasih banyak. Kita buat bersama supaya pemirsa penasaran. Oke, terima Ditahan kasih dulu, banyak. Mas Andrian. Jadi saya yang yang menyampaikan Oke, yang Bang Ege, Mas konservatif atau Andrian, asik. Mas Hanta, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu.